Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini Ayu akan membahas tentang penyebab dan apa yang harus dilakukan jika tumbuh jerawat pada wajah kita gitu kan. Nah pasti ini adalah masalah yang paling mengganggu banget ya teman-teman. Ya siapa sih yang nggak pernah ngalamin yang namanya jerawatan gitu kan, entah itu di dagu, di dahi, di pipi atau di hidung atau di mana aja gitu kan. Nah penyebab jerawat itu teman-teman, nggak semua jerawat itu timbul karena penyebab make up. Memang sih ada juga beberapa karena penyebab make up kita gitu kan, entah itu karena mungkin kita tidak terlalu bersih dalam membersihkan wajah kita pada saat setelah menggunakan make up, atau mungkin karena banyak terkena debu di jalanan, atau mungkin karena penyebab minyak juga yang berlebihan di wajah kita. Nah, tapi teman-teman, ternyata penyebab jerawat itu juga bisa menjadi pertanda bahwa kesehatan tubuh kita itu sedang terganggu tanpa kita sadari. Ya, bisa jadi itu sampai akhirnya tumbuh jerawat pada wajah kita. Oke teman-teman, daripada kita banyak ngomong, bukan kita, tapi Ayu. Jadi kita langsung aja ke penyebab timbulnya jerawat dari segi kesehatan. Oke teman-teman, silahkan disimak. Nah jerawat itu kan yang paling sering tumbuh tuh di daerah kening ya. Kening itu bagian mana sih? Kening itu yang ini ya. Kening itu bagian ini. Nah biasanya kan di situ ada jerawat-jerawat kecil seperti yang biasa disebut dengan beruntusan gitu kan. Nah teman-teman, ternyata munculnya beruntusan itu sendiri karena terlalu banyak racun di bagian liver kita. Kenapa bisa banyak racun ya? Mungkin karena kita mengkonsumsi makanan yang kurang sehat begitu ya, bisa jadi. Nah terus penyebab beruntusan itu sendiri juga karena keseringan begadang. Nah kita sering tidur larut malam, bahkan biasanya melewati jam waktu liver bekerja, yaitu dari jam 10 sampai jam 12 malam. Nah dari jam 10 sampai jam 12 malam itu waktunya liver kita bekerja. Jadi beruntusan itu bisa muncul, bisa jadi karena liver kita sedang terlalu banyak racunnya gitu. Nah untuk menghilangkan beruntusan ini sendiri, itu tadi memang bisa harus rutin untuk cuci wajah gitu kan, tapi dibantu juga dengan tetap tidur teratur, tidur jangan sampai larut malam gitu kan. Tapi kalau misalkan ada nih, kan ada ya orang yang biasanya susah tidur pada saat malam. Nah bisa walaupun mungkin tidak bisa tidur pada jam 10 sampai jam 12 itu, ya setidaknya badan kita tetap rileks teman-teman, dan tidak terlalu stres ya. Terus biasanya juga jerawat itu sering muncul di antara alis nih. Di antara alis ini biasanya jerawat-jerawat sering muncul, entah itu jerawat gede atau kecil. Nah biasanya penyebab kesehatannya karena sering sesak dada, atau pada saat kita bernapas itu mungkin terasa berat gitu. Nah dan bisa juga karena jantung berdetak tidak teratur atau tidak normal. Biasanya seperti biasanya terlalu cepat atau terlalu lambat, itu bisa memicu munculnya jerawat di area antara kening ini teman-teman, kayak gitu. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Jadi yang perlu kita lakukan sih, hindari olahraga berat atau beraktivitas yang terlalu menguras tenaga, dan hindari tempat berasap dan kurangi makanan yang pedas. Itu insya Allah membantu menghilangkan jerawat yang di area kening tadi teman-teman. Oke, yang berikutnya itu biasanya jerawat juga muncul di bagian garis ini, nah garis rambut ini nih, di garis rambut ini. Nah biasanya juga bisa muncul di situ karena emang make up yang nggak dibersihin dengan baik. Biasanya ada yang ngebersihin muka cuma di area sini doang, nggak sampai di sini, di area rambut gitu kan. Itu bisa jadi di situ ada penumpukan bakteri gitu kan, yang kita nggak tahu, yang tanpa kita sadari. Nah apa yang harus kita lakukan ya itu tadi, kalau mau mencuci mukanya, kalau mau membersihkan wajahnya harus secara menyeluruh gitu. Oke. Pasti teman-teman juga mungkin pernah muncul jerawat di bagian hidung. Hidung mana ya? Maaf Ayu, hidungnya pesek. Jadi nggak terlalu kelihatan. Bagian hidung sini itu biasanya jerawatnya muncul karena pencernaan kurang baik, atau biasanya sering sembelit. Sembelit itu ya itu yang mules-mules. Itu sembelit yang ya gitulah, pokoknya pasti teman-teman tahu. Nah apa yang harus kita lakukan ya, kurangi ya, yang jelas pasti emang kurangi makanan yang pedas, kurangi minum es juga, perbanyak minum air hangat. Oke teman-teman, pasti teman-teman pernah melihat atau pernah mengalami jerawat yang di daerah bibir. Nah entah bibir atas atau bibir bawah, bagian bibir ya, pokoknya bibir Ayu di sini dah, cuma nggak kelihatan aja. Nah di daerah bibir biasanya tuh
Itu karena terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Ya, gorengan teman-teman tahu gorengan? Tahu lah. Ya, gorengan pokoknya. Dan makanan pedas. Makanan pedas. Orang bilang pedis. Nah, gitu lah. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ya, mengubah kebiasaan dengan bisa mengkonsumsi banyak sayur. Kalau ada yang nggak suka sayur bisa diganti dengan buah. Kalau ada yang nggak suka buah bisa diganti dengan jus. Tapi kan jus itu tadi buah. Iya, pokoknya harus banyak mengkonsumsi vitamin pokoknya. Nggak harus vitamin C doang. Oke? Untuk jerawat yang tumbuh di bagian pipi bawah. Pipi bawah itu yang mana? Nah, pipi bawah itu yang ini, yang bagian sini. Nah, itu kenapa bisa tumbuh jerawat di bagian situ ya? Karena bisa jadi beban liver kita itu terlalu bekerja berat dengan jangka waktu yang lama. Nah, tadi kalau yang pertama tadi kan di bagian dahi itu ya, di bagian dahi, jidat ya, apa? Kening. Nah, di bagian kening tuh karena liver kita terlalu banyak racunnya gitu kan. Nah, kalau di bagian ini pipi lagi, itu karena beban kerja liver kita itu terlalu berat dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi dalam jangka waktu yang lama itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi kan tadi waktu liver bekerja itu kan dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Nah, Nah, jadi liver kita itu bekerja lebih dari jam itu gitu. Nah, jadi itu bisa memicu juga tumbuhnya jerawat di bagian pipi bawah. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan ya perbanyak istirahat, minum air yang cukup, dan usahakan minum air dulu sebelum tidur agar bisa meringankan proses kerja lambung kita. Nah, sekarang jerawat yang tumbuh di bagian dagu ini. Ini bagian dagu, penyebab dari segi kesehatan itu seperti produksi hormon yang berlebihan, apalagi saat menjelang menstruasi. Nah, ini untuk teman-teman yang cewek ya, yang akhwat gitu. Pada saat menstruasi itu kebanyakan pasti tumbuhnya di bagian dahi ya. Nah, bagian dahi sama dagu itu bisa juga penyebab dari produksi hormon yang terlalu berlebihan gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Mungkin teman-teman pernah mendengar kalau misalkan saat menstruasi itu jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman dingin. Maksudnya yang ber-es-es gitu. Nah, perbanyak juga mengkonsumsi suplemen gitu. Nah, untuk jerawat yang tumbuh di bagian pipi kiri, ini karena kameranya apa sih ya? Kamera depan, jadi mungkin teman-teman bakal melihatnya terbalik. Yang ada di pipi kiri, penyebab dari segi kesehatannya itu bisa jadi peredaran darah kita tidak lancar, seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu perbanyak istirahat dan kurangin stres, atau jangan terlalu stres banget gitu teman-teman, biar bisa kembali normal lagi atau sehat lagi. Yang terakhir, bagaimana jerawat yang tumbuh di bagian pipi kanan. Penyebab dari segi kesehatannya itu bisa jadi gangguan pernafasan atau radang tenggorokan. Wah, serem banget ya ternyata kalau ada tumbuh jerawat di bagian pipi kanan. Ternyata kita itu sebenarnya sedang mengalami gangguan kesehatan berupa gangguan pernafasan dan radang tenggorokan tanpa kita sadari biasanya. Nah, yang perlu kita lakukan, hindari makanan yang berminyak-minyak, hindari juga makan mangga dan makan buah talas gitu. Hindari juga makanan seafood ya teman-teman. Nah, itu karena bisa membuat radang tenggorokan tadi menjadi sulit untuk sembuhnya gitu. Oke teman-teman, itu saja penyampaian dari Ayu. Itu saja informasi yang bisa Ayu sampaikan di video kali ini. Maaf banget kalau misalkan masih banyak banget kekurangannya, dan Ayu juga masih ngomongnya terbata-bata atau berlibat-libat gitu kan. Ya karena juga Ayu masih belajar ngomong, ya bukan masih dalam proses belajar gitu. Pokoknya teman-teman yang nonton video Ayu jangan lupa subscribe channel Ayu dan juga share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa tahu informasi yang kalian dapatkan juga. Kalau mungkin misalkan teman-teman mau request atau mau tanya-tanya juga boleh, nanti insya Allah Ayu bakal respon, bakal bales gitu. Pokoknya makasih banyak dah sudah nonton video Ayu sampai selesai. Oke, sampai jumpa di video Ayu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.